saya Dwi Ismayanti, mahasiswa jurusan Bisnis Prodi Perbankan dan Keuangan Digital dengan NIM 9620220003. Selama kurang lebih 5 bulan, saya mendapat kesempatan untuk menjalani magang di Prumda Tirta Manuntung Balikpapan atau yang sebelumnya dikenal dengan PDAM. Prumda Tirta Manuntung Balikpapan adalah perusahaan milik pemerintah Kota Balikpapan yang bergerak di bidang penyediaan air bersih untuk masyarakat. Prumda Tirta Manuntung Balikpapan menjadi salah satu instansi yang memiliki peran penting dalam menyediakan wadah bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan magang. Mahasiswa yang melaksanakan magang di perusahaan ini akan mendapat pengalaman langsung dalam berbagai aspek operasional perusahaan, seperti pengelolaan sistem distribusi air, manajemen sumber daya, pelayanan pelanggan, serta pengawasan mutu dan efisiensi operasional. Saya ditempatkan di Divisi Sumber Daya Manusia, tepatnya di Subdivisi Administrasi dan Pengembangan Kepegawaian. Berikut kegiatan yang saya lakukan selama magang di PTMB atau Prumda Tirta Manuntung Balikpapan. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah proses penggajian. Yang pertama dilakukan adalah melakukan input data absensi pegawai. Data absensi ini didapat dari masing-masing divisi atau subdivisi. Data ini mencakup jumlah hari kerja dan hari uang makan. Untuk pegawai tetap diinput ke dalam sistem informasi terpadu atau SITU milik perusahaan. Sementara untuk pegawai dengan status perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, data diinput ke dalam aplikasi Microsoft Excel. Proses ini harus dilakukan dengan sangat teliti untuk memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan input data yang dapat mempengaruhi hak pegawai. Data inilah yang menjadi dasar utama dalam perhitungan gaji setiap bulannya. Setelah data absensi selesai, saya membantu menginput potongan-potongan seperti iuran koperasi dan pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 untuk pegawai tetap ke dalam sistem informasi terpadu atau SITU yang dimiliki oleh perusahaan. Potongan ini harus dihitung dan dimasukkan dengan akurat karena akan langsung mempengaruhi gaji bersih pegawai. Selanjutnya adalah menyusun dokumen surat penyediaan dana atau SPD dan rencana anggaran biaya atau RAB. Kedua dokumen ini menjadi dasar untuk pengajuan pencairan gaji ke bagian keuangan. Setelah gaji berhasil dicairkan, saya membuat slip gaji khusus untuk pegawai PKWT. Proses ini dilakukan satu persatu menggunakan template Excel yang telah disediakan. Slip gaji ini mencakup semua komponen, mulai dari hari aktif, gaji pokok, uang makan, uang transport, tunjangan, dan BPJS. Kegiatan terakhir yang dilakukan dalam proses penggajian adalah menginput data pembayaran penghasilan pegawai tetap, termasuk direksi dan dewan pengawas. Semua penghasilan dicatat secara sistematis ke dalam template Excel yang telah disiapkan perusahaan. Kegiatan lainnya adalah saya juga terlibat dalam penyusunan dokumen perjalanan dinas pegawai, mulai dari surat perintah tugas atau SPT, surat perintah perjalanan dinas atau SPPD, hingga surat penyediaan dana atau SPD. Proses ini dimulai dari permohonan penugasan, verifikasi data pegawai dan tujuan perjalanan, hingga penyusunan dokumen lengkap yang mencakup biaya. Dokumen-dokumen ini menjadi dasar hukum pedoman perjalanan sekaligus acuan pencairan dana untuk keperluan dinas seperti pelatihan, seminar, atau kunjungan kerja luar kota. Dari sini saya belajar bahwa administrasi bukan sekedar dokumen, tapi juga bagian penting dari kelancaran operasional instansi. Kegiatan lain yang saya lakukan adalah pembaruan data gaji pokok pegawai pada sistem BPJS Ketenagakerjaan melalui website resmi. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari tugas administrasi kepegawaian untuk memastikan data iuran BPJS Ketenagakerjaan pegawai selalu akurat sesuai dengan gaji pokok terbaru. Akurasi data ini sangat penting karena mempengaruhi perhitungan iuran bulanan yang dibayarkan oleh instansi maupun potongan gaji pegawai, serta klaim manfaat yang mungkin diajukan di kemudian hari.
Kegiatan terakhir yang dilakukan adalah input data voucher ke file Excel rekapitulasi tahun 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pencatatan dan pengelolaan data keuangan atau data lain yang menggunakan sistem voucher. Kegiatan ini mencakup berbagai jenis voucher pengeluaran yaitu pesangon, dana pensiun mandiri atau DAPENMA, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta biaya makan siang dan snack Jumat. Data yang diinput adalah dari periode Januari hingga April 2025. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyusun rekapitulasi data voucher secara struktur dan sistematis sehingga memudahkan proses analisis pelaporan dan pengambilan keputusan di kemudian hari. Selama 5 bulan magang di Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, saya banyak belajar tentang proses administrasi kepegawaian, mulai dari penggajian, penginputan data absensi dan potongan, pengelolaan dokumen perjalanan dinas, pembaruan data BPJS, dan input voucher ke dalam Excel. Sebagai mahasiswa, saya merasa magang ini sangat bermanfaat dalam memperluas pemahaman saya tentang praktik administrasi keuangan di instansi pemerintahan. Terima kasih kepada seluruh tim Divisi SDM, khususnya Subdivisi Administrasi dan Pengembangan Kepegawaian yang telah memberikan saya kesempatan untuk belajar dan berkembang. Sekian dari saya, terima kasih.